Allah sholat.
Tahun 2011 Jadi, kebetulan yang memberi kata jadi pengantar Ibu Palupi tadi, berarti orangnya sudah meninggal itu ya, karena disertasi tahun ini. masih ada. Orangnya masih di Masih ada. Semarang. Masih ada. Oh, itu disertasi S3 tentang Ya. sepak bola pada zaman Hindia Belanda. Dan itu Heeh, otomatis secara keintelektualan kan bisa dipertanggungjawabkan. Terus betul. faktanya kan juga bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang selain Pak Yunan menulis filsafat bola tadi, eh, sosok di Indonesia yang dahulu atau yang sekarang sudah nggak ada, terus penggantinya siapa yang menurut Pak Yunan itu orang yang paham banget tentang filsafat bola itu? Ini saya keluarkan semua, Mas. Sejumlah koleksi saya tentang bola. Satu ini, Bola di balik bulan. bulan. Oh, Satu. Terus ini, air mata bola. eh, Oh, bola, bola, nasib. masif. Apa? Eh, Nasib. Oke, oke. Oke. Ini salah satu. Sementara di Indonesia yang saya ketahui yang bagus menulisnya tentang sisi lain tentang sepak bola selain almarhum Abdurrahman Wahid itu adalah Romo Sindunanta. Oh, Romo Simananta ya pernah. Romo Ah, Sindu ya. Ya, 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 Romo ya. Sindu. Yang Ke- bicara bola itu memang eh, buat Romo Sindu itu memang selalu ngomong teologi. Iya, Apa selalu apa namanya kemanusiaannya. baik-baik Kema- ya sisi kemanusiaannya dan dikembalikan pada sisi-sisi teologi akhirnya seolah-olah membawa kita itu pada apa ya kalau kita baca itu kayak suci pada banget gitu ya kehidupan, apa nah? ya, pada Iya kehidupan kayak yang bola itu kayak yang luar biasa sih emang. Kan uh, uh, siapa yang mengata ya seperti kata Pak Yudan tadi ya yang uh, masalah bukan kopinya tapi yang nyampur kopinya siapa uh, uh. Ini makanya ini kelihatan ada mahasiswa saya yang Aremania sejati ini, Mas. siapa benar? Itu Dwi Ananda itu. Oh, Dwi Ananda ini Aremania sejati, sama sih. Iya, Saya ini Aremania Aremania sejati. sejati. Cuman saya Uh, bagian dari Arema yang sudah nggak ngomong tentang Arema mana yang saya bela atau apa. Saya sudah iya, Arema ya sebagai saya kehidupan. ya sebagai kehidupan. Iya, Bagi saya itu. Arema dan Aremania itu sebagai kehidupan dan sisi sisi yang lebih dalam yang pengen saya tahu sekarang itu malah kalau sekedar Mm-mm. euforia Arema itu saya lihatnya sekarang kalau orang nyebut Arema itu juga sudah bukan bicara bola tapi bicara kehidupan ketika kita bangga Betul. sebagai Arek Malang gitu kan ya tidak hanya ngomong bola akhirnya ngomong hidup itu sendiri akhirnya Iya, saya melihatnya betul, Mas. seperti itu. Ya, yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada fase penonton itu dari penonton Betul, buta, penonton buta, penonton sejati, dan penikmat bola. betul, betul. Eh, Kalau kita ingin melihat sepak bola secara lebih jauh, di luar pertandingannya, maka kita harus mentransformasi diri kita. Bukan sekedar penonton sejati, tetapi penikmat. Karena kita sudah mulai belajar tentang Ambil objektivitas. kata Pak Yunan tadi bisa ngambil experience dari situ bisa ngambil Betul, betul, betul. dibuka makin didekatkan terus melihat Uh-uh. sepak bola nasional tuh terakhir yang kita bisa ambil pelajaran apa? Eh, yang masih tersisa dari Ya, yang sepak masih bola tersisa. nasional, yang masih tersisa dari sepak bola nasional di level timnas atau di level daerah atau di level klub itu adalah harus kita akui sepak bola itu adalah bagian dari merekatkan perbedaan dan menonjolkan kebanggaan. Kebanggaan itulah Ya, patriotisme. Yang tersisa bagi saya sepak bola itu adalah patriotisme. Kalau patriotisme. penonton, ya, kalau penonton
kalau penonton sejati, sepak bola itu hanya akan melahirkan nasionalisme. Karena itu fanatisme. Fanatisme itu melahirkan nasionalisme. Ya. Jadi Terus ada kalau sisi ini paling ya. Kalau buat saya juga ini Pak, maaf, eh, sisi rekreasi keluarga juga kali ya. Sisi yang mungkin belum hilang itu ya mungkin kalau buat saya nggak tersisa ya karena ya seperti dulu bapak saya ngajak saya ke stadion saat Gajayana dulu dibongkar mau nggak mau bapak saya ngantarkan ke stadion Berantas Batu. Ya tadinya kan tinggal jalan aja kan dari rumah tinggal jalan ke stadion. betul. Karena dibongkar terus kemudian ngantar ke Batu. Jadi semacam apa ya follow part of family history gitu. Jadi sampai ke bapak saya ngantar saya lihat nonton bola terus kemudian sekarang gantian saya ngantar anak saya juga ke stadion. Meskipun Makanya anak-anak akhirnya dua tiga kali satu musim gitu diantar itu tapi anak sekarang ya langsung akhirnya enakan di rumah katanya bisa lihat semua. Ya ya itu masih level penonton Mas ya, penonton buta iya atau penonton iya biasa. iya. Masih Jadi bahwa dunia comfort zone itu masih lebih memilih iya kepraktisan, bukan praktisan bukan bukan perjuangan. betul. Bagi saya atau orang lain atau Mas Taufik ketika tidak lagi sebagai penonton buta atau penonton biasa, maka pasti akan menjadi penonton sejati ya. Untuk nonton itu ada perjuangannya. Perjuangan itu pasti ada pengorbanannya. Betul. Ya, itu Nah, yang kita belajar dari bola banyak itu gimana sih? makanya saya teruskan sedikit ya Mas tadi tentang Siap, siap. kebanggaan terakhir tentang sepak bola di Indonesia. Kebanggaan terakhir, puncak dari kebanggaan itu idealisme. Idealisme. Puncak dari kebanggaan itu idealisme. Saya berharap apapun sepak bola di Indonesia itu tetap selalu bisa melahirkan idealisme-idealisme. Entah itu dari pemain, entah itu dari pengurus, entah itu dari penonton khususnya. Apalagi saya lebih memposisikan sebagai penikmat idealisme saya ya mesti lewat karya tulis Gitu. untuk meletakkan sejarah. Sejarah itu akan ada kebenarannya jika yang mengatakan tidak hanya satu orang, ya, tidak hanya saya, tapi siapapun, Ya. siapapun. Termasuk Orang yang meyakini gitu kan? ya, kalau sudah seperti ini, agama sudah menjelma menjadi sepak bola sudah menjelma menjadi agama. Betul, sebuah keyakinan. Nah, Benar. sebagai keyakinan. Nah, untuk penonton sejati lebih mudah untuk menjadi agama disebut sebagai agama, ya. Untuk penonton sejati, Mas, karena ada fanatisme, ya. Tetapi bagi seseorang yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai penikmat bola, maka selalu akan ada perang batin antara objektivitas dan subjektivitas. Betul. Terlalu dhuwur, Mas, bahasanya, Mas. Iya. Dan itu Bahasanya keren, Pak. Jadi enggak, itu buat saya itu gini. Jadi memang simpel aja gini, saya menganalogikannya gini. Kan seringkali ada pertanyaan ya, namanya orang sampai kapan ya kita bisa masuk Piala Dunia? Saya ngomong ya sampai bukan karena kita nggak ada pemain enak, saya ngomong gitu. Tidak ada pemain berkualitas, kita banyak pemain berkualitas. Cuman betul. secara ofisial, secara manajemen itu yang kacau. Sama kayak negara ini nggak kekurangan manusia hebat. Bahkan orang tercerdas di dunia selain Einstein ya Habibie di sini ya orang sini gitu kan saya ngomong gitu. Cuman ketika bicara kalau mau ikut Piala Dunia kan berarti cuma ada dua. Timnya itu karena memang orangnya secara teknik hebat banget, super banget seperti Brasil. Atau sepak bolanya di manage banget meskipun skillnya pas-pasan tapi karena di manage secara bagus, secara manajerial, secara ini ya akhirnya mereka tetap bisa ikut di
di apa istilahnya di Piala Dunia. Sedangkan kita ini cuma jago kalau urusan apa perseorangan. Contoh bulu tangkis yang cuma main 1-2 orang kita bisa jagoan. Tapi ketika ngomong teamwork, nah di sanalah ada celah. Makanya saya ngomong kalau mau Indonesia, ya, saya bercanda sambil bercanda, entah dia ngerti entah tidak. Saya pasti ngomong eh, ya kalau mau kita masuk Piala Dunia ya ganti eh, sistem kita bernegara. Saya ngomong gitu sampai baru nanti kita bisa masuk. Selama sistem Betul. bernegaranya masih kayak gini aja ya, sepak bolanya juga sama karena sepak bola itu buat saya cerminan dari atau replika atau miniaturnya dari sebuah negara. Negara itu calon marutnya kayak apa ditata ya seperti itu juga bolanya nggak akan jauh beda. Nah akhirnya ya orangnya saya berusaha untuk ya karena memang tidak sesederhana itu membuat 11 orang itu jadi luar biasa hebat bekerja dalam tim gitu. Saya ngomong gitu sih. Ya kalau udah ngomong tim itu kan hari yang ngomong negara kecil yang isinya cuma 11 orang. Kalau negara besarnya ya Indonesia hampir 300 juta orang. Dan lucunya seringkali kita malah nanya, masa sih 300 juta orang itu nggak ada 11 orang yang bisa main bola enak? Bisa ya banyak, tapi ketika mereka disatukan dalam satu tim, di sanalah masalahnya kan gitu Pak. Bangsa ini kan selalu dibesarkan oleh kerumunan. Ya, selalu dibesarkan oleh kerumunan dan ya. Bangsa berkerumun. Ya, bangsa yang dibesarkan oleh kerumunan. Kalau berbicara masa lalu, kita punya sejarah emas tentang sepak bola, tentang segala hiruk pikuknya lah. Ya, kita lihat sekian puluh tahun silam. Ya. Yang tersisa dari masa lalu ke hari ini, sepak bola masih menonjolkan kerumunan. Hanya sayangnya, hanya sayangnya kerumunan itu tidak diperkuat oleh literasi, balik tadi literasi. Itu, literasi. Betul. Mereka cuman jadi berkumpulnya orang-orang ini sama berkumpulnya orang-orang Liverpool itu beda kualitasnya sudah. Betul. Sehingga cuman berkerumun banyak gitu aja. Kalau kita datang ke stadion manapun di Indonesia itu sama penontonnya. Sama. Ada penonton yang nonton sepak bola, ada banyak penonton yang menonton sepak bola. Iya. Lah, justru penonton yang menonton sepak bola ini yang tidak pernah tersentuh oleh literasi tentang sepak bola. Jadi dia datang karena atraksinya keren, atraksi supporternya. Jadi sebenarnya lagi. Sepak bola sebenarnya tidak ada sekat sesungguhnya. Kalau kita melihat di dalam lapangan. Baru ada sekat jika sepak bola itu penontonnya sudah masuk pada level penonton sejati. Betul. Nah, kalau sudah penonton sejati, maka tadi saya katakan akan muncul fanatisme. Ya, kalau ada fanatisme ada patriotisme. Ya, ada patriotisme. Dan apakah itu salah? Tidak. Karena bangsa ini memang lahir dari seperti itu. Iya, ya kualitasnya segitu-segitu aja kan. Iya. Jadi kan omongan saya tadi bahwa sepak bolanya yang mencerminkan orangnya itu kan akhirnya ya pas banget ketika ngomong gitu. Dan jujur apa adanya, saya nggak buat-buat ya memang. Ya seperti itulah kita bernegara, ya seperti itu juga kita di dalam stadion itu. Kalau berbicara soal teknik sepak bola, harus kita akui generasi sekarang itu melebihi dari generasi masa lalu. Secara teknis. Kalau berbicara, secara teknis. Hanya persoalannya, generasi sekarang tidak punya kesempatan untuk membuat sejarah seperti masa lalu. Betul. Kurang apa sebenarnya masa lalu? Orang dari kampung yang dari pelosok tiba-tiba menjelma menjadi salah satu kontestan Piala Dunia di tahun 50-an. 30-an. Iya. 30-an. 35. Ya.
Tapi Ya. sayangnya saat itu belum diakui ke Indonesia karena saat itu masih India Belanda. India Belanda. Tetapi kan kita pernah menorehkan sejarah bahwa Betul. kita pernah masuk di Piala Dunia. Iya. Padahal itu cuma dikumpulkan dari orang kampung yang nggak pernah terlatih, nggak pernah apa. Ah. Cuma Ya, taunya kamu serbu itu ini masukkan bola ini ke gawang gitu aja. iya. Apa yang tersisa dari masa lalu itulah diambil pelajarannya. Menurut saya ya, sebagai seorang penulis, diambillah pelajarannya oleh pelatih Indra Safri mencari pemain dari daerah. Akhirnya muncullah generasi-generasi emas yang kita Oh saksikan. berarti Coach Indra Safri itu nggak hanya kebetulan ngambil dari daerah itu. Enggak, Itu dia sebuah belajar, strategi emang ya. ya, dia belajar dari masa lalu, mencari pemain Oke oke dari oke jauh dari hiruk pikuk dan kerumunan. oke Ya, oke oke. Kalau itulah kita yang ngambil dari Rubikop dan kerumunan terus, ya kualitasnya ya itu aja. ya sepak bola hiruk pikuk akhirnya. Yang katanya sampai ada pemain nggak pernah masukin, nggak pernah apa karena dia dekat dengan manajer atau dengan pelatih yang dimasukin Iya, terpaksa faktor masuk. faktor faktor suka dan tidak Like, suka hanya iya like like dan or dislike. dislike. Jadi kan bukan profesional. Ah, ah. Nah, Ditambah lagi generasi kalau emas yang sudah, ya maaf sih Pak, saya nggak kadang sih emang nyindir ya. Ya nggak nyindir sih ngomong kenyataan. Jadi sampai ada cerita kalau sudah terlanjur ngasih ke apa namanya ke asosiasi sepak bola untuk minta menang. Jadi bisa ada sampai penalti sampai menangi, ya mm, penalti sampai menang atau tendangan bebas sampai menang. nah, Nah, itu kan iya. jadi Ini kan namanya sepak bola apa itu Pak? Kalau di sepak bola apa nih? Apa sepak curang gitu bola aja? ya apa ya? Sepak Kalau di bola sistem, kalau di sistem kalau di sistem istilahnya sepak bola non teknis. oke. Ya, Oke. Jadi sepak ada bola yang ada di atas meja ya, bukan di atas lapangan. ya. Itulah mistiknya sepak bola. Melebihi Iya, dari dunia mistiknya tuh. politik. Eh, Betul. Bahkan itu sebuah klub nggak hanya Indonesia ya, Eropa pun akhirnya kan, dunia. ya, ya, Uh. oke, oke, paham. Nah, Jadi bagi ada saya itulah. mistiknya. Iya, bagi saya itu ya tadi sejak awal saya katakan sepak bola ini kehidupan yang kita bisa belajar apapun dari situ. Tergantung bagaimana kita melihat kehidupan itu, lalu kita mencermati, kita belajar. Jika itu masalah, kita beri jalan keluar menurut cara kita. Kalau cara kita sebagai penonton ya, jadikan diri kita penonton yang solutif. Kalau kita Ya. penulis, ya kita berikan sinar untuk membaca. Kalau Dan ya memang, apa yang bisa kita lakukan? iya apa yang bisa kita lakukan untuk pencerahan banyak Ah, orang ya. Pak? Jadi, ya alhamdulillah berarti kan saya nggak berlebihan ketika ngomong kalau kalau mau Indonesia sepak bolanya bagus ya bagusin dulu negara ini. Kalau negara ini kayak gini aja ya. Tapi memang sih Gus Dur pernah bercanda juga sih saya sampai sekarang ingat. Jadi di Indonesia di dunia itu eh, kalau apa namanya pemerintahnya yang bisa masuk Piala Dunia itu yang pemerintahnya bagus dan maju modern. Kalau nggak gitu yang utangnya banyak kayak di negara-negara Amerika Latin tuh utangnya banyak. ah, Mereka rata-rata permainan bolanya luar biasa karena buat mereka ah, eh, sudah pada level bahwa sepak bola itu adalah agama kedua mereka. ah. Akhirnya mereka itu benar-benar part of the city, part of the nation itu sampai mereka ingat nggak Pak sepak bola pada saat Inggris lawan Argentina? Karena Betul. Argentina ngerasa kalah di Malvinas, jangan sampai kalah di Piala Dunia kan gitu. Jadi Ah, mau ah. mempermalukan Inggris kan balasnya di Piala Dunia kan gitu dengan kata Betul. lain. Nah, Makanya jadi mak- makanya kalau sepak bola sebagai kehidupan tidak sekedar faktor sosial dan budaya yang terlibat di betul. dalamnya, tetapi ada kepentingan yang juga masuk di Ya, dalamnya. Ya ya akhirnya sampai-sampai kan sekelas itu tadi loh Pak, sekelas untuk membalas kekalahan Argentina di perang Malvinas kan membalas membalas membalaskan rasa malunya itu kan mengalahkan Inggris di Piala Dunia kan seperti itu. oh, Ya, ini kebetulan ada yang masuk tetangganya pelatih besar dari Indonesia, Pandaan. oke Nah, oke itu oke ada orang Pandaan masuk itu. oke oke oke.
Wah, ini keren banget ini ya. Nah, Terus apa namanya? Yang Gus Dur tadi bilang pengecualian Indonesia ini utangnya banyak tapi nggak bisa main bola. Pengecualian betul. Indonesia aja kata Gus Dur. Gitu. Ah, Lainnya Argentina, Brazil itu tukang utang semua. Tapi mereka sepak mm-mm. bolanya luar biasa. Cuman Indonesia ini tukang utang tapi sepak bolanya kacau gitu. Ya Ya, itulah seperti Gus itu. Dur. Gus Dur itu Ah, selalu menyamping lah, membahas bola kadang bisa menyamping. hmm. Terus inspirasinya mungkin saat ini kalau saya gedein lagi skupnya ke Arema itu sendiri. Eh, Sepak bola seperti apa sih nanti Pak yang mungkin diharapkan biar ini kan sudah keren bisa jadi keseharian. Sepak bola itu Mm-mm. bisa jadi keharian. Semua supporter itu kan garurnya setiap kampung itu musuhan. Dengan adanya Mm-mm. mereka sama-sama merasa Aremania, mereka cair semuanya. Itu kan juga sukses ya. Juga sukses Mm-mm. membuat peradaban baru di Malang Raya. Eh, di 33 tahun ini refleksinya menurut Pak Yunan seperti apa? Sepak bola ya kita akhirnya kita sederhanakan di keseharian kita lah, kita nggak Ya. usah terlalu keren ngomong Liverpool dengan You Never Walk Alone-nya di mana nggak peduli di stadion di belahan dunia manapun mereka akan teriak-teriak selama Liverpool main di situ Liverpool akan merasa di kandangnya sendiri kan seperti itu kita nggak Ah, setinggi itulah kita ya keseharian kita itu kan adalah tiap hari pasti kita punya kaos beberapa kaos yang pasti punya mm-mm. Aremania gitu. Jadi saya nyebutnya bahwa Arema dan Areman itu kan keseharian. Nah, Mm-mm. gimana supaya itu yang tadinya jadi a proud of the city itu punya efek yang keren, tidak hanya di sepak bolanya, tapi ke industri kreatifnya, ke apapun. Coba mungkin Pak Yunan punya refleksi atau mungkin punya ide. Bagi saya sejak dulu masih tetap teguh bahwa sepak bola itu harus bisa mencerahkan. Bisa Sepak mencerahkan. bola Ya. bisa mencerahkan. Baik dari sisi sudut pandang, dari sudut keyakinan, dari sudut sosial, dari sudut budaya, apalagi dari sudut ekonomi. Ya, Harus mencerahkan. harus mencerahkan. Jangan sampai sepak bola membutakan kita. Ya. Jangan sampai sepak bola sampai membutakan kita. Itu yang penting. Untuk kasus di Indonesia, di berbagai kota, di berbagai klub, lebih khusus di Malang pada umumnya, Arema itu adalah kanal yang bisa merekatkan perbedaan. Nah, Betul. perbedaan itulah yang harus terkumpul menjadi lokomotif perubahan. Lokomotif perubahan kalau kita berbicara terlalu masif, kolektif terlalu berat, ya paling tidak lokomotif perubahan pada diri seseorang tentang mana yang semestinya dan seharusnya sebagai seorang manusia dalam dirinya sebagai seorang penonton. Bagi saya itu yang penting. Agak berat ini, Mas. Ya apa-apa Pak, saya cari yang berat aja Pak. Biar nggak bahas nggak bahas 33 tahun ulang tahunnya Arema ya, seperti kebanyakan anak-anak kemarin ini lagi sekarang kan musim pandemi ya Iya. siapa tahu karena mereka di rumah akhirnya mereka punya punya waktu lebih banyak lah untuk merefleksikan cara berarema yang lebih keren dari sebelumnya. Kalau buat saya sih seperti itu. Jadi kan mumpung masih pandemi, kalau bisa kan adik-adik ini, para Aremania ini nggak berjalan lah. Kalau perlu, karena ya apa namanya, situasinya lagi nggak mendukung, ya buat saya semoga karena mereka punya lebih banyak waktu di rumah, akhirnya mereka merefleksikan 33 tahun ini yang Betul. lebih keren. Saya sih mikirnya seperti itu. Ya. Dengan angka 33 itu sudah terlalu cukup matang dalam fisiologis dan biologis ya. Betul, Uh, uh, betul. sudah semestinya satu sama lain Sudut pandangnya, ya dari kita khususnya secara pribadi harus punya keyakinan sepak bola itu harus bisa mencerahkan. betul. Sepak bola itu harus mencerahkan bahwa jika ada perbedaan, setiap orang pasti ada perbedaan, ya. Betul. Satu Setiap orang keluarga pasti aja ada, satu rumah ya, iya, berbeda. setiap orang pasti ada perbedaan, tetapi perbedaan itu adalah harus bisa membawa perubahan, membawa sinar jalan terang yang jauh lebih baik.
Nah ini ada yang ini dari Arlis Ancar, ini kayaknya mahasiswanya Pak Yunan deh. Kasus Iya. kasus pengaturan skor di Indonesia, apakah berlaku di sepak bola di Eropa atau negara besar, Pak? Itu loh, tanya Pak Yunan. Kalau sudah pernah terjadi di Indonesia, peristiwa apapun itu punya pola. Bahwa Ya, pengaturan di skor Eropa itu, juga ada kemungkinan ya. ya, kalau pengaturan skor itu sudah pernah terjadi di Indonesia, dapat dipastikan. Tanpa perlu ada data, tanpa perlu ada statistik, sudah pasti di negara lain jauh. Kita sebagai, Polanya mirip. ya, Ya, betul. karena itu terjadi di Indonesia, karena Indonesia sudah belajar banyak dari negara lain yang sudah pernah mempraktekkan itu. Betul. Malah sebenarnya kalau Indonesia suruh jadi penemu pengaturan skor ya nggak mungkin ya Pak ya. Ya, Yang mungkin malah niru pola. Meniru pola-pola itu malah. Mengadaptasi. Ya. Adaptasi. Mungkin lebih canggih aja Pak ya kalau pengaturan skor di Eropa mungkin lebih canggih. Iya, karena ada teknologi. Iya, nggak sekasar kita yang sampai ngomong tendangan bebas sak menang itu kan. Kalau di sana lebih canggih karena di sana lebih canggih. Manajemen UMM join ini. Selamat siang Admin. Bapak Kenny. Bapak Kenny dan Gunovi. Oh iya, Bapak Kenny dan Gunovi itu adminnya. Iya. Manajemen UMM ya. Jadi ini ada penulis dari Tempo ini. Bapak Iwan, gimana Kak? Beruntung sekali. Blog Iwan. Iya, Blog Iwan, penulis Tempo ya. Iya, itu penulis top itu dari majalah Tempo. Mas Eko itu ya. Wah, banyak sekali peminatnya. Nah, iya kan. Berarti ngomongnya serius ini Pak, di 10 menit terakhir ini harus lebih panas. Pak Yunan sekarang. Kan ini bicara langsung kita mengkerucut ke 33 tahun Arema FC. Menurut Pak Yunan sekarang di tengah pandemi seperti sekarang kan sepak bola hampir dikatakan nggak ada. Tapi ya, mati suri. Apakah ya mati suri? Menurut Pak Yunan gimana itu melihat itu? Ini ada komentar. Ini Bapak Iwan ini. Disuruh ini nyanyiin Agim lah. Manajemen hati. Manajemen kolbu kan gitu sama. Oke, sepak bola bagi saya ada pandemi atau tidak pandemi, perang atau tidak perang, bagi saya sepak bola terus berjalan. Sepak bola tidak pernah mati karena mengikuti kehidupan. Mengikuti kehidupan. Kalau sepak bola mati ya berarti kehidupan ini berakhir. Iya, berakhir. Iya. Dan kalau anak Malang yang memang lahir dan memang mulai kecil, apalagi laki-laki itu ya biasanya ya hidupnya nggak jauh dari bola lah, mulai kecil yang jadi saya kalau mau punya teman ya modal bola plastik gitu kan. Betul. Itu kita ya tadi yang saya katakan bahwa dari sepak bola plastik itu lahirlah penonton kita, penonton sejati, penikmat sejati. Penikmat bola, iya. Mas, saya boleh tanya, Mas? Saya boleh tanya. Ya kan memang saling sapa, harus saling tanya. Hari ini karena ngomong bola, saya benar-benar pengennya nampung. Saya nggak, makanya saya nggak akan menjelaskan apapun. Saya pengen nampung pendapatnya Pak Yunan ini. Soalnya kan nggak mungkin kita banyak waktu untuk belajar. Sebagai seorang salah satu penonton bola di Indonesia, pengalaman terburuk bagi Mas Taufik apa? Pengalaman terburuk saya suatu saat finalnya Piala Indonesia. Saat itu saya ingat banget. Saya harus ke Solo melihat langsung. Terus kemudian saat itu Arema melawan Palembang. Sriwijaya Palembang. Yang dibubarkan sama Kapolda. Enggak, itu sampai main. Tahun 2010 ya, kalau nggak salah 2010 ya. Kita jadi runner up saat itu. Ya, Sriwijaya lawan Sriwijaya. Ya, dan saya tahu itu dari runner up itu pas di sebuah resto
Jadi pas masuk stadion tuh sebenarnya karena saya ngormatin teman-teman yang ngajakin pergi tur itu. Jadi saya masuk ke stadion udah tahu kalau kalau Arema sudah pasti kalah. Ya. Jadi itu buat saya nggak apa ya membekas banget gitu. Nah, Jadi saya itulah yang tadi tahu saya katakan. kalau iya, jadi saya tahu kalau Arema itu saat itu harus kalah itu bahkan sebelum saya nyampe stadion. Nah, sukses buat Pak Yunan dari manajemen UMN. Dosen idola FEB UMN dan alumni kebanggaan manajemen Pakau. Ya, semoga saya terus bisa membanggakan manajemen lah. Terima kasih Pak Kenny. Terima sama Bu Novi. kasih. Iya, ini admin-adminnya memang manis-manis orangnya. Ada Datuk Wailisa Pak, anaknya sampean Pak. Iya. Datuk Iya, Wailisa. Anaknya Pak Yunan itu. Iya. Ya. Oke. Yang tadi saya katakan Mas, sepak bola itu karena kehidupan. Di balik itu selalu ada misteri. Ya. Nah, penonton harus tahu sepak bola itu 40 sepak bola di Indonesia, di dunia itu tidak 45x2 di dalam lapangan. Betul. Betul. Tetapi sepak bola juga banyak dipengaruhi segala sesuatu sebelum dan sesudah 2x45 menit di lapangan. Betul. Pengetahuan ini itu tidak akan muncul, mohon maaf, tidak akan muncul menurut saya itu pada penonton buta dan penonton sejati. Tidak. Benar sekali. Tidak akan terjadi. Tidak akan seperti yang dikatakan oleh Mas Taufik tadi, bahwa ketika menonton final Piala Indonesia Arema lawan Sriwijaya di Solo sebelum masuk stadion, ya. Kebetulan satu hotel itu loh ada bisik-bisik. Saya bisa pastikan kalau sudah saya pastikan kalau Arema nggak akan menang dan saya tahu. Dan tidak cukup hasil di luar pertandingan. Tetapi siapa yang harus kartu kuning, siapa yang harus kartu merah, itu konfigurasinya ada di situ. Ada. Jadi seperti kayak sudah diatur kayak sebuah tarian, sebuah koreografi yang indah sekali. Dibuat sebuah pelanggaran di menit-menit awal. Dibikin sulit itu masuk terus. Jadi kemudian seolah-olah kayak memang sulit untuk mengalahkan Arema saat itu. Ya, seperti itulah. Ini ada yang bicara gini, hilang satu generasi gara-gara pandemi, ya enggak sih? Buat saya yang ditakutin tuh bukan hilang satu generasi karena pandeminya. Yang lebih menakutkan dari itu adalah hilangnya sebuah nilai-nilai yang mestinya bisa diambil sebuah pelajaran. Saya malah kalau mau ngambil positifnya dari pandemi ini, malah kita bisa merefleksikan bola. Siapa tahu karena memang di rumah kita bisa baca literatur, baca ini itu, akhirnya tidak lagi menjadi di atasnya sudah bicara soal penikmat bola, yang bicara bola itu sebagai kehidupan, katanya Pak Yunan seperti itu. Jadi kalau cuma sekedar kita nggak bisa main bola itu ya sama dengan cuman kita kehilangan 2x45 menitnya, tapi tidak kehilangan kehidupan, kan seperti ya waktu kita kurang 3 menit, Pak Yunan mungkin kasih inspirasi seperti apa lagi. Ya Arema yang 33 tahun mau ini mau ulang tahun lusa ya, hari Selasa ya. Itu ada dari Persatuan Sepak Bola Indonesia Lumajang, itu ada masuk. Selamat. Sepak bola Lumajang apa namanya Pak? PSIL. Itu di Liga berapa? 3 Pak? Liga 3. Ya. Oke, closing statement Mas ya. Ya. Bagi saya sepak bola adalah sebagai tempat untuk belajar apapun, ya. Sebagai tempat untuk belajar apapun, yang sekali lagi saya masih sepakat bahwa sepak bola itu harus bisa mencerahkan bagi kita. Betul.
Sepak bagi bola saya mencerahkan karena bicara sepak bola adalah bicara soal kehidupan. hidup, Pak. Itu Ya, mungkin refleksi mudah-mudahan, kita ya. ya, Tahun 3 ini Pak, mudah-mudahan. ucapin selamat Pak buat Arema dan Aremania ini Pak. Oke, kepada Arema dan Aremania, Aremanita dan lain-lain semuanya, mudah-mudahan nanti tanggal 11 Agustus usia kita bergerak dan bertambah, mudah-mudahan makin matang dan Arema menjadi tempat yang bisa mencerahkan kita semua. Bukan sekedar nontonnya, tetapi adalah kehidupan dan lain-lain. Barangkali itu, Mas. Oke, siap Pak. Terima kasih atas pencerahannya Pak Yunan. Ya, Makanya sama-sama. hari ini saya nggak akan ngasih kesempatan Pak Yunan tanya balik. Soalnya memang malah saya sebenarnya yang butuh banyak literasi baru. Karena saya termasuk kaget juga, benar Ibu ada seorang Ibu Palupi dari namanya nanti Pak Ibu Palupi yang ambil desert. Namanya Sri Agustina Palupi dari Semarang. Sri Agustina Palupi dari Semarang yang membuat disertasi tentang sepak bola pada zaman Hindia Belanda. Disertasinya seperti itu pada saat ambil disertasi kuliah di Belanda, dan yang bikin saya kaget juga ketika bicara soal data statistik dan rekam digitalnya sepak bola kita, ternyata yang punya lengkap adalah Belanda dan Australia. Bukan kita. Jadi berarti kan data mentahnya aja kita nggak punya, gimana kita mau meliterasikan sepak bola kita ya. Jadi sangat sulit sekali, dan semoga ke depan benar-benar tercerahkan, karena bicara sejarah Indonesia salah satunya juga jangan sampai kehilangan sejarah bola itu sendiri, karena ternyata di tahun 30-an hampir bersamaan dengan Sumpah Pemuda, ternyata kita bisa sempat masuk ke Piala Dunia meskipun di sebagai Hindia Belanda, dan itu sejarah yang tidak bisa diremehkan dan tidak bisa dianggap hilang dan tidak bisa dibiarkan hilang di situ saja. Mungkin itu closing statement dari saya. Terima kasih Pak Yunan untuk waktu yang berharga ini dan sangat menginspirasi. Bicara tentang bola adalah bicara tentang kehidupan. Terima kasih Pak. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.